Selayang pandang ke dalam satu lagu yang telah menggema di seluruh dunia, Amazing Grace. Liriknya ditulis di abad ke-18 oleh John Newton, seorang mantan kapten kapal dagang budak yang kemudian menjadi tokoh gereja dan pengkritik perdagangan budak. Lagu ini tidak sekedar himne rohani, kisah di baliknya penuh pergulatan, pengampunan, dan transformasi. Dalam video ini, kita akan mengurai kehidupan John Newton, peristiwa dramatis badai yang mengubahnya, proses penulisan lagu, susunan nada, dan aransemen yang populer, serta warisan inspirasionalnya hingga kini. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. John Newton lahir di tahun 1725 di Wapping, London, dan masa kecilnya diwarnai oleh kehilangan ibu serta kondisi keluarga yang sulit. Ia kemudian melaut sejak muda dan pernah bekerja di kapal dagang laut. Dalam karir lautnya, Newton terlibat dalam perdagangan budak lintas Atlantik, sebuah praktik kelak yang memperdalam pergulatannya batiniah. Masa muda Newton juga penuh konflik spiritual. Ia pernah meragukan iman dan menjauh dari nilai-nilai religius. Satu momen kunci muncul ketika ia menghadapi badai dahsyat. Pengalaman yang mengubah arah hidupnya. Kita akan bahas ini di segmen berikut. Setelah itu, Newton perlahan mengalami proses transformasi rohani, mendalami Alkitab dan tulisan-tulisan Kristen lainnya. Ia kemudian ditahbiskan sebagai pendeta Anglikan dan melayani di paroki Olney, di mana ia mulai menulis himne, termasuk Amazing Grace. Belakangan, Newton menjadi salah satu suara vokal dalam gerakan anti perdagangan budak di Inggris, terutama lewat tulisannya Thoughts Upon the African Slave Trade. Di hari-hari terakhirnya, meskipun kesehatannya menurun, suaranya tetap lantang, menyuarakan rahmat dan pengampunan. Newton wafat di tahun 1807. Kebetulan di tahun yang sama, Parlemen Inggris mengesahkan larangan perdagangan budak. Salah satu momen paling dramatis dalam hidup Newton adalah saat kapalnya diterjang badai hebat di laut lepas sekitar tahun 1748. Ombak tinggi, angin kencang, dan kilat menyambar menjadikan situasi di geladak sangat berbahaya. Banyak awak kapal berada di ambang kepanikan. Dalam kondisi itu, Newton merasakan ketakutan ekstrim dan berdoa dengan menyerahkan dirinya kepada Tuhan sebagai satu-satunya harapan untuk diselamatkan. Ia menyaksikan bagaimana badai perlahan mereda dan kapal selamat mencapai pelabuhan. Pengalaman yang ia tafsirkan sebagai penyelamatan ilahi, bukan sekedar keberuntungan. Bagi Newton, badai itu menjadi simbol bahwa manusia tidak bisa bergantung pada kekuatan sendiri, melainkan pada rahmat yang melebihi pemahaman. Namun, meski momen itu sangat signifikan secara spiritual, Newton tidak langsung meninggalkan pekerjaannya dalam perdagangan budak. Perjalanan pertobatannya berjalan lambat dan penuh pergulatan. Badai itu kemudian menjadi titik awal transformasi rohaninya. Dari seorang pelaut duniawi menjadi pencari kasih karunia yang rendah hati. Dalam konteks Kristiani, kisah semacam ini sering dijadikan metafora. Badai kehidupan yang menguji iman dan Tuhan yang menyelamatkan. Selepas badai itu, Newton semakin merenungkan hidupnya. Dosa, kebutuhan pengampunan, dan pengalaman penyelamatan rohani. Ia rajin mencatat pemikiran dan pergumulannya dalam jurnal rohani, yang kemudian menjadi bahan baku tulisan himnenya. Sekitar tahun 1772, ia menyusun puisi rohani yang kemudian dikenal luas sebagai Amazing Grace, dengan menyebut dirinya a wretch, atau orang hina, yang diselamatkan oleh rahmat agung. Lirik ini pertama kali diterbitkan dalam kumpulan Olney Hymns di tahun 1779 yang ia susun bersama William Cowper. Namun saat itu lirik tersebut belum dikaitkan dengan melodi spesifik yang kita kenal sekarang. Newton menulis dalam pola common meter 8686, format puisi gerejawi populer di saat itu yang memudahkan lirik digabungkan dengan berbagai melodi. Karena fleksibilitas itu,
Teks Amazing Grace kemudian dipadankan dengan melodi rakyat New Britain sekitar tahun 1835 yang kemudian menjadikan versi itu sangat populer. Sejak saat itu, teks dan melodi ini menyebar luas melalui kebangunan rohani, gereja, dan gerakan penginjilan. Versi New Britain memiliki harmoni sederhana, triad dasar. Karena kesederhanaannya, banyak aransemen kemudian dibuat, vokal solo, paduan suara atau SATB, versi orkestra, gospel, versi instrumental, hingga adaptasi kontemporer. Contoh versi-versi populer modern, Amazing Grace, My Chains Are Gone oleh Chris Tomlin, adaptasi paduan suara oleh Lifeway, versi pipa atau bagpipes oleh Royal Scots Dragoon Guards, dan aransemen klasik himne. Amazing Grace menyentuh banyak orang karena pesannya universal tentang pengakuan akan kesalahan, kebutuhan akan pengampunan, dan sukacita keselamatan. Lagu ini tidak hanya digunakan dalam konteks rohani, tetapi juga dalam situasi sosial, kemanusiaan, dan kebangunan moral. Di Amerika Serikat, Amazing Grace menjadi sangat penting di gereja-gereja Afrika Amerika dan gerakan hak sipil sebagai lagu penghiburan dan simbol harapan. Tokoh seperti Martin Luther King Jr. seringkali menggunakan himne ini dalam acara suci dan pertemuan rohani, meskipun dokumentasi spesifik bervariasi. Artis besar seperti Aretha Franklin membuat versi paduan vokal yang mendalam. Lagu ini juga diterjemahkan ke banyak bahasa dan diadaptasikan ke dalam musik lokal di seluruh dunia, menjadikannya salah satu himne paling sering direkam. Kisah Amazing Grace adalah pengingat bahwa dari kegelapan pun bisa terbit cahaya, bukan karena kita pantas, tetapi karena rahmat yang tak terduga. John Newton, dengan perjalanan hidupnya yang penuh liku, mengajarkan bahwa pengampunan sejati bisa mengubah hidup. Lagu ini terus berbicara lintas waktu, generasi, dan budaya. Semoga setelah menonton video ini Anda tidak hanya mengenal fakta di balik Amazing Grace, tetapi juga merasakan kekuatannya dalam hidup Anda sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita bisa menggali cerita musikal dan spiritual lainnya bersama. Sampai jumpa.